Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Fikri Urbani dari kelompok 5 beserta rekan-rekan kelompok yang beranggotakan Royan Faturiski, Wahid Nurwizi, Erlangga Radia, dan Ferry Rendra Hadi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Materi yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari pekerjaan, seperti kita ketahui, pekerjaan itu suatu kegiatan di mana harus dilakukan atau mempunyai tingkatan-tingkatan dari berbagai manusia, seperti mempunyai skill keterampilan, wawasan yang luas, dan beberapa tingkatan-tingkatan lainnya. Nah, dalam kehidupan pun manusia harus mengerjakan atau melakukan kegiatan ini, sebagaimana harus mencari sumber penghasilan dan kehidupan sehari-hari, yang dimana mereka juga harus hidup dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada pengertian profesi. Profesi ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi yang dimaksud ini sangat bergantung dan mengandalkan kepada setiap pendidikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun mungkin, atau profesi ini ibarat kata ya ada salah satu poin dari pekerjaan. Lebih spesifiknya suatu kegiatan yang telah dilakukan setelah melakukan pendidikan. Dan yang ketiga ada profesionalisme. Profesionalisme ini sendiri mungkin bisa dibilang karakter dari dua poin tersebut. Tetapi profesionalisme ini sangat berpengaruh terhadap profesi, yang dimana profesionalisme itu terdapat sifat yang tanggung jawab, komitmen, konsisten, dan dari situlah beberapa profesi dan pekerja mempunyai profesionalisme yang akan mendapatkan sumber penghasilan atau reward segala macam. Setelah itu ada materi yang dimana sifat-sifat dari 3 poin tersebut yang akan dijelaskan oleh Erlangga Radia. Kita masuk materi ke pembahasan tentang sifat pekerjaan, sifat profesi, dan sifat profesionalisme. Yang pertama ada sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan yaitu pekerjaan bebas atau biasa disebut freelance. Yang kedua, pemilik usaha. Selanjutnya yang ketiga, pegawai, karyawan atau buruh. Yang keempat, peranan modal atau saham. Terus sifat profesi. Yang pertama bertanggung jawab, bertindak adil, berlaku profesional, berkompeten, tepat waktu, dan bersikap baik. Selanjutnya, sifat profesionalisme. Yang pertama, kemampuan intelektual yang tinggi. Yang kedua, kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang khusus dalam bidangnya. Yang keempat, komitmen dan konsisten. Yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya, ada materi ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh Wahid. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri dari pekerjaan, profesi, dan profesional. Pekerjaan, profesi, dan profesional memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan ketiga hal tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri pekerjaan, yaitu tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga semua orang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya berdasarkan materi, tidak mendalami tentang apa yang dikerjakan. Setiap orang bisa melakukannya untuk melakukan pekerjaan. Nah, ciri-ciri profesi: menguasai keterampilan atau keahlian khusus yang didapatnya dari pelatihan, pendidikan, pengalamannya selama bertahun-tahun. Profesi memiliki status yang tinggi di kehidupan masyarakat, mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas untuk bekerja, menguasai kemampuan yang lebih dalam berprofesi, atau mendapatkan uang yang cukup atau banyak sesuai dengan nilai kehidupan. Jadi profesi ini dibayar berdasarkan pengetahuannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri profesionalisme. Ciri-ciri profesionalisme antara lain memiliki kemampuan yang baik dalam perancangan pemrogram kerja, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial semata. Ya, berikut merupakan ciri-ciri dari pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perbedaan dari ketiga hal tersebut yang akan dijelaskan oleh Royan. Berikutnya adalah
Perbedaan dari pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Oke, yang pertama itu ada pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu, sehingga setiap orang dimungkinkan untuk memiliki pekerjaan, namun tidak semuanya tertumpu pada satu profesi. Pekerjaan juga dapat diartikan sebagai aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian atau pengetahuan khusus. Pekerjaan dilakukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki status yang rendah di masyarakat, dan juga ada contohnya seperti ada penjaga toko, cleaning service, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi juga memiliki ciri-ciri, yaitu adanya pengetahuan khusus, yaitu memiliki keahlian dan keterampilan yang didapat berkat pendidikan, melalui pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun, serta memiliki status yang tinggi di masyarakat. Contohnya itu ada guru, dosen, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Berikutnya ada profesionalisme. Profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesionalisme adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian yang tertentu, sementara orang lain yang gak bisa ngelakuin hal itu, yang hanya sebagai hobi. Profesionalisme juga ada ciri-cirinya. Profesionalisme biasanya memiliki suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Profesionalisme biasanya didapat melalui proses atau perjalanan waktu yang sangat lama, sehingga membuat seseorang menjadi profesional. Seorang profesionalisme harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, serta adanya dedikasi tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya juga itu ada musisi. Musisi adalah profesi di mana seorang bekerja dan menjadikan bermusik sebagai sumber utama penghasilan kehidupannya. Musisi dikatakan sebagai profesional karena untuk menjadi seorang musisi dibutuhkan keterampilan, terus ada keahlian khusus, dia juga buat lagu. Selain itu, seorang musisi juga harus memiliki dedikasi yang cukup tinggi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga banyak orang yang akan selalu menantikan lagu-lagu baru tersebut dari musisi itu. Berikutnya, kesimpulan dari materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry Rendra Hadi. Sekarang masuk kepada kesimpulan, pada setiap individu yang berprofesi diharapkan profesional, karena setiap profesi yang dilaksanakan secara profesional maka akan dapat mengangkat dan meningkatkan mutu dan kualitas. Profesi tersebut dalam suatu profesi dilakukan sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman dapat menunjang atau mendukung kualitas profesi tersebut. Dengan kata lain, pengalaman dapat membentuk jiwa yang profesional sangatlah dibutuhkan dengan adanya ketekunan dan keseriusan dalam bekerja yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, tujuan atau kualitas yang menandai dan atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme juga merupakan sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sedangkan profesi sering dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua jabatan atau pekerjaan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian, sedangkan pekerjaan tidak selalu menuntut adanya sebuah keahlian. Artinya, suatu pekerjaan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pelatihan yang dikembangkan untuk mendalami suatu bidang tertentu. Dari penjabaran tentang profesi, profesional, dan pekerjaan, maka dapat disimpulkan profesional sudah pasti mempunyai profesi atau pekerjaan,
tetapi profesi dan pekerjaan belum tentu profesional. Sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesional dan profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan pekerjaan tidak memiliki aturan tersebut. Seperti itu. Berikut ada contoh kasus yang telah kelompok kami buat. Berikut ilustrasinya. Halo, ini benar dengan agensi Wafer Production? Iya Pak, benar. Oh ini yang ngirim email pesanan tadi ya Pak? Iya Pak, betul. Oke, sesuai pesanan aja ya Pak. Bentar. Kok yang ini? Ini mah contoh kasus online shop. Ganti-ganti. Halo, ini benar dengan agensi Wafer Production. Saya dari perwakilan Clothing 123 UHU ini. Iya Mas, benar. Oh ini yang ngirim email tadi ya? Iya betul, oke. Jadi saya mau bikin Clothing 123 UHU ini. Nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Saya cuma pengen ngambil gambar tuh dari Pinterest, ya web ecek-ecek aja lah. Oh jadi harus sambil kayak gitu ya Mas? Gak mau bikin kayak ilustrasi original aja dari desainer kami? Iya, kan gampang tuh. Ngambil aja gitu, comot-comot. Misalkan ada gambar hewan mitologi. Saya kan suka banget hewan mitologi ya. Kalian ambil aja gitu, langsung comot aja, taruh di clothing kita. Nggak usah lah bikin ilustrasi original, ribet. Oke, baik Mas. Akan saya sampaikan ke desainer saya ya. Oke, sip. Deadline jam 2 sore ya. Wah, nggak bisa sampai 3 sampai 5 hari Mas. Ya, nggak bisa. Saya pokoknya butuh cepet ini. Nggak bisa lama-lama kayak gitu pokoknya. Kan gampang, cuma comot doang. Ya elah. Tapi kan ada masalah hak cipta Mas kalau kayak gitu. Udah, nggak apa-apa. Nanti saya aja yang tanggung jawab. Nggak usah banyak pikiran gitu lah. Udah, kamu sampein aja ya ke desainer kamu. Oke, baik Mas. Diusahakan. Oke. Ya, baik Mas. Jadi gini, tadi dapat telepon dari klien. Dia minta dibikinin desain clothing. Itu kayak objeknya tuh gambar-gambar hewan mitologi. Dia sukanya itu gitu. Dia minta didesain itu. Disuruh cari di Pinterest atau di mana lah, terserah lu pada. Pokoknya ya di situ gitu. Comot aja lah, gampang kayak gituan kan. Tinggal comot udah gampang lah. Ya nggak bisa gitu lah. Masa main comot aja karya orang? Emang enak kalau karya kita dicomot-comot juga sama orang? Kalau ilustrasi kayak gitu kita bisa buat kali. Gue nggak mau dah. Nah, kalau yang ini, mas-mas profesionalisme nih. Dia memutuskan dengan segala idealisme sebagai desainer loh. Dengan contoh nggak mau menentang hak cipta. Ya kalau kata gue mah nggak apa-apa, itu kan udah kemauan klien, ikutin aja. Kita juga disuruh ya itu kalau misalkan masalah lisensi segala macam urusan dia, kita angkat tangan, kita kan cuma disuruh doang, dibayar, udah. Yang kedua ini mas-mas profesi. Di posisi ini dia sebagai desainer hanya mengerjakan apa yang sudah ditetapkan dalam aturan main untuk mendapatkan sumber penghasilan. Kalau saran saya pribadi sih, daripada ngambil desain orang, mending kita beli desain aja. Karena hak cipta di Indonesia tuh sangat ketat. Setiap ngambil desain bisa ada penjara gitu, hukum yang berlaku lah di Indonesia ini. Jadi mending beli aja, web banyak kok, dijual-jual web di mana-mana. Nah, yang ini mas-mas penengah. Dia ini mencerminkan sebagaimana ada opsi lain untuk lebih aman memakai karya orang lain. Ya gue tahu pendapat lu semua nih, tapi ya gimana? Klien kan udah bayar, ya udah ikutin aja maunya dia. Oh ya udah kalau maunya kayak gitu sih. Gue nggak bisa sih kalau ngerjain kayak gitu ya. Nggak sesuai idealis gue banget. Ya udah kalau kayak gitu gue udah nggak cocok nih kerja di agensi ini. Kalau gitu gue unduran diri hari ini. Yap, dari 3 karakter tersebut, kalian mau jadi karakter profesi dengan segala realita, profesionalisme dengan segala idealis, atau seorang penengah untuk bisa mencapai tujuan yang aman.
Mau yang mana nih? Ya mungkin itu saja contoh kasus beserta materi yang telah kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.